Benci ke orang emang biasa, tapi benci sama alien bahkan sampai mau dimakan? What the fuck? Termasuk soal Jumbo dan game zombie asal Bandung, more on that di Lini Masih bareng gua BM si karakter megang. Well. Meski sebulan lebih gentayangan di bioskop, film Jumbo emang gak pernah seret penonton. Dari awal kemunculannya di awal lebaran sampai Mei ini, film animasi lokal tersebut kayaknya punya daya magis level triple S yang bikin masyarakat kesemsem gitu. Apalagi kalau dilihat track record terbarunya, animasi garapan sutradara Rian Adriandi dan lebih dari 400 kreator lokal ini udah mencapai lebih dari 9 juta penonton dalam 40 hari penayangan. Dikutip dari IDN Time, rekor tersebut bikin Jumbo jadi setingkat sama film-film terlaris dengan penonton 9 jutaan di Indonesia, kayak KKN di Desa Penari sama film agak lain. Ya, emang usaha nggak pernah ngianatin Azril ya. Maksudnya hasil. Dan saking berhasil jadi film animasi Indonesia dengan penonton terbanyak, kreatornya aja sampai ogah tuh buat ngitung jumlah audiens karena kegocek terus dia bilang. Selain film Jumbo yang makin jumbo prestasinya, di ranah game ada juga nih yang kayaknya nggak kalah hype buat ditunggu. Apalagi buat penggemar survival horror dan zombie, yang genrenya tuh gue banget lah. Ya, indie game developer asal Bandung, Afternoon Studio, lagi ngembangin sebuah project game horror yang ngegabungin unsur survival dan zombie dengan nama Project Jurit atau Jurit. Game yang lahir dari tugas akhir Dinda selaku CEO, direktur, dan co-founder studio ini menyajikan genre side-scroller, horror survival, puzzle, dan tentunya zombie. Plotnya sendiri nyeritain soal usaha bertahan hidup di tengah infeksi zombie ganas di sebuah SMA. Sampai perilisan teasernya di 25 April kemarin belum banyak sih info terbaru terkait tanggal rilis sama gameplaynya. Tapi kalau dikira-kira sih gambarannya bakal kayak game Into the Dead or Darkest Day yang core gameplay horornya itu survival zombie dengan fitur side scrolling, crafting, dan multiple ending. But itu cuma teori. Game theory. Soalnya bisa jadi ada poin dan fitur lain yang bikin game ini bakal unik dibanding yang lain. So tunggu aja sampai tanggal mainnya ya. Baru-baru ini gue nemuin satu manga yang katanya kontroversial karena isu rasisme dan xenofobia ke imigran. Lah, emang gimana tuh? Jadi, manga dengan judul Drama Queen yang dipublish Shonen Jump ini nyeritain tentang Jepang yang kini dihuni ras alien setelah mereka nyelamatin bumi dari asteroid besar. Singkatnya, plot manga ini berputar sama petualangan Nomamoto dan Kitami, dua orang buangan atau yang gua sebut ansos, yang saking bencinya sama alien mutusin buat ngehabisin bahkan sampai makan mereka. Waduh, gurunya pasti Sumanto nih. BTW, tuduhan rasis ini datangnya dari netizen X yang bilang kalau ini manga secara terbuka nyampein pesan anti-imigran. Dan dikutip dari website Screen Rant, Shonen Jump pun sampai kena backlashnya lah dari para fans karena ngasih lampu hijau buat menerbitin ini manga. Tapi kalau menurut gue sih setiap orang bakal punya perbedaan pendapat ya sama manga kayak gini. Karena kalau gue lihat sih plotnya juga ngebahas soal kolonialisme. Serasa familiar ya. So ini dia 3 informasi dari dunia animasi, game, manga, dan komik kali ini. Kalau kalian ada topik lain yang mau gue bahas bisa banget tulis di kolom komentar. Share, like, subscribe channel Maring Animasi dan nyalain tombol loncengnya buat informasi dari Lini Animasi dan konten-konten lainnya. Bye-bye!